Halo guys, kembali lagi di channel saya Norhanko PDB. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film Kong vs Godzilla. Film ini dirilis di tahun ini, tepatnya pada tanggal 24 Maret kemarin di bioskop. Godzilla vs Kong adalah sebenarnya film yang di-remake pada movie yang sama pada 59 tahun yang lalu. Godzilla sendiri hadir pada beberapa movie series sebelumnya seperti pada tahun 2014 silam dan juga pada tahun 2019. Begitu pula dengan Kong yang telah muncul pada movie tahun 2017 lalu. Kedua monster ini sejatinya tidak pernah dipertemukan pada sebuah movie sebelumnya. Film ini dikeluarkan untuk memperkenalkan karakter masing-masing dari kedua monster tersebut. Dan setelah menunggu lama akhirnya kita semua dapat menikmati keduanya yang berada pada satu movie. Dan jika kalian telah menonton movie-movie sebelumnya mengenai kedua monster ini, maka kalian mestinya akan sedikit memahami mengenai karakter dari keduanya masing-masing. So, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja pada alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan Kong yang berada pada sebuah pulau yang tepatnya berada di sebuah kubah penangkaran. Saat itu aktivitasnya sedang diawasi oleh Monad, di mana Monad sendiri adalah sebuah organisasi multinasional yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mempelajari makhluk raksasa yang masih hidup di bumi. Dalam tempat tersebut Kong dikunjungi oleh seorang anak kecil bernama Jia. Dia adalah seorang anak yang berasal dari suku Iwi, yang merupakan satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengan Kong menggunakan bahasa isyarat. Saat itu Kong tiba-tiba marah sehingga menyebabkan kerusakan kecil pada bagian dari kubah tempat dia berada. Ini adalah kubah raksasa yang dimana di dalamnya para ilmuwan sedang mengamati monster yang terdapat di dalam kubah itu. Ilmuwan ini bernama Ilin, seorang ilmuwan yang mempelajari mengenai monster. Saat itu Jia tiba-tiba datang memberitahu Kong yang sedang marah karena dikurung di tempat tersebut. Alasan mereka mengurung Kong karena khawatir akan ada pertempuran antara Godzilla dan juga Kong apabila Kong dilepaskan. Karena menurut teori penelitian bahwa spesies Kong adalah musuh Godzilla yang telah bertempur sejak dulu kala. Adegan berpindah di mana seorang pria bernama Bernie. Ia adalah seorang pecinta teori konspirasi, di mana Bernie sendiri adalah mantan karyawan dari perusahaan bernama Apes Cybernetic. Perusahaan ini adalah perusahaan teknologi yang bertanggung jawab atas perkembangan teknologi kecerdasan dan juga robotik. Saat itu dia diam-diam masuk ke dalam sebuah bangunan di mana tempat ia pernah bekerja sebelumnya. Saat itu, dia sedang mencari informasi mengenai apa yang sedang dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Namun, saat ada di sana dia mendapatkan akan adanya serangan Godzilla ditandai dengan adanya suara alarm dan semua karyawan pun pada saat itu segera dievakuasi. Dan benar saja Godzilla pun datang dan menyerang tempat penelitian tersebut. Dan dalam kejadian tersebut ia pun berhasil selamat. Di saat itu dia melihat benda aneh berteknologi tinggi. Benda ini mirip seperti orka, sebuah benda yang bisa berkomunikasi dengan para titan. Adegan berpindah di lokasi penelitian, di mana pria ini adalah seorang ilmuwan dari Monar, bernama Mark Russo, dan ini adalah putrinya bernama Madison Russell. Saat itu keduanya berdebat mengenai alasan mengapa Godzilla menyerang manusia, padahal ia tidak pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. Ayahnya mengatakan bahwa itu adalah insting dari predator. Namun, Madison bersikeras bahwa ada sesuatu yang menjadi alasan mengapa Godzilla menyerang tempat tersebut. Adegan berpindah dengan pria bernama Nathan Lin dikunjungi oleh dua orang pria. Nathan sendiri adalah ilmuwan terkemuka, dan orang ini adalah pemimpin utama dari perusahaan Apes Cybernetic. Saat itu Nathan diperlihatkan oleh teori Hollow Earth atau teori bumi berongga. Saat itu Nathan diminta untuk mencari sumber energi dari tempat tersebut, di mana tempat itu juga adalah asal dari para titan yang ada di permukaan bumi. Sumber energi dari tempat tersebut katanya akan digunakan untuk melawan Godzilla yang mengancam umat manusia. Nathan akhirnya datang menemui temannya yaitu Ilin.
Di sana dia mengatakan rencana untuk mencari energi dari rongga bumi. Namun untuk menuju tempat tersebut mereka memerlukan bantuan dari Kong untuk mencari tempat dari sumber energi tersebut. Dengan alasan demi keselamatan umat manusia, Ilin pun mensetujui rencana tersebut. Padahal ada resiko bahwa Godzilla akan datang untuk mencari Kong. Sorry. Thank you. Adegan pun berpindah saat Kong yang sudah berada di kapal raksasa, dan saat itu Nathan bertemu dengan wanita yang bernama Mayan Simon, yang merupakan putri dari pemimpin apes Cybernetic. Ternyata Kong akan dibawa ke tempat penelitian di Antartika, di sanalah mereka akan memulai perjalanan ke inti bumi. Pada malam hari, Jia yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun. Dia segera keluar, dan di tengah derasnya hujan dia mendapati Kong yang sedang marah. Dia pun segera mencoba menenangi Titan tersebut dengan berkomunikasi dengannya. Adegan berpindah di mana Madison yang sedang mendengarkan siaran langsung Poskos yang telah dilakukan oleh Bernie. Pria ini sendiri emang sering sekali menyuarakan pendapatnya dan juga penelitian mengenai keanehan dari perusahaan apes Cybernetic. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ia adalah mantan karyawan dari perusahaan Apex Cybernetic, yang menyelidiki keanehan dari perusahaan tersebut. Madison kemudian mendatangkan temannya yang bernama Josh. Ternyata mereka berniat untuk pergi menemui Bernie, berniat untuk menanyakan kebenaran dan alasan mengenai penyerangan Godzilla tersebut. Singkatnya mereka pun berhasil bertemu dengan Benny, dan di sana Bernie mengatakan bahwa ada sebuah benda dan mungkin benda itu yang menyebabkan Godzilla menyerang perusahaan tersebut. Mereka bertiga pun berencana untuk menyusup ke perusahaan tersebut, dan menyelidiki lebih lanjut mengenai kejadian sebelumnya. Sementara itu di lain tempat di tengah perjalanan mereka mengantar Kong menuju Antartika, mereka dikejutkan dengan berbunyinya alarm mengenai kedatangan dari Godzilla. Dan benar saja Godzilla pun datang kemudian menyerang kapal dan juga pesawat tempur yang mengawal mereka di tengah perjalanan tersebut. Kemudian pertarungan kedua monster itu pun tidak dapat dihindarkan. Dalam pertempuran tersebut, Kong terbaring lemas menerima kekalahan akibat sempat bertarung di dalam air. Nathan kemudian memerintahkan komandan kapal untuk mematikan semua mesin kapal agar tidak menimbulkan kebisingan. Hal ini bertujuan agar Godzilla berpikir bahwa ia telah memenangkan pertempuran tersebut. Dan benar saja Godzilla pun segera pergi menjauh dari mereka seakan tidak ingin melanjutkan pertempurannya melawan kera raksasa tersebut. Sementara itu Madison dan Bernie sedang berusaha memasuki pusat penelitian Apex Cybernetic yang telah diserang oleh Godzilla sebelumnya. Saat tiba di dalamnya mereka memasuki lift yang membawa mereka menuju tempat di bawah tanah. Saat tiba di sana mereka terkejut dengan kedatangan para petugas, dan mereka pun tak sengaja memasuki sebuah tempat penyimpanan yang di dalamnya terdapat sebuah benda yang menyimpan dan mengunci makhluk predator lainnya. Pintu di tempat tersebut segera tertutup dan mereka pun sadar bahwa mereka terjebak di dalam benda tersebut. Benda itu pun akan dibawa ke tempat penelitian Apex Cybernetic yang berada di Hong Kong.
Kembali kepada mereka yang sedang membawa Kong menuju Antartika, di sana mereka membawa Kong menggunakan helikopter untuk membawa Kong menuju ke tempat penelitian di benua es tersebut. Mereka pun sampai, dan lubang tersebut yang akan membawa mereka menuju ke rongga bumi. Jia pun mengatakan kepada Kong bahwa kampung halamannya ada di balik rongga tersebut, dan kemungkinan bahwa akan ada makhluk lain yang sama dengan dirinya di bawah sana. Kong kemudian memasuki rongga tersebut dan diikuti dengan para ilmuwan menggunakan pesawat. Mereka pun tiba di dalam rongga bumi di mana mereka melihat dunia yang begitu berbeda dan bahkan sebuah tempat yang terbalik. Ada juga makhluk predator yang lainnya yang tampak sangat berbeda seperti pada zaman prasejarah. Setelah beberapa lamanya mereka pun diserang oleh predator raksasa, namun Kong dapat mengalahkan kedua makhluk tersebut. Kong kemudian menuntun mereka menuju sebuah tempat dan singkatnya tibalah mereka di pintu masuk di sebuah goa. Kong pun kemudian membuka pintu tersebut, dan terlihat di dalam goa tersebut yang nampak begitu sakral dan dihuni para titan. Kong kemudian mengambil sebuah kapak yang mempunyai energi yang sangat tinggi. Kita berpindah di mana Madison dan Bernie yang terjebak telah tiba di Hong Kong. Mereka kemudian diam-diam menyusuri sebuah tempat tersebut dan di sana begitu gelap gulita. Dan kemudian tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan munculnya benda aneh dari dalam tanah, yang ternyata benda tersebut adalah sebuah robot yang mirip dengan Godzilla. Hal tersebut pun sedang diawasi oleh pendiri perusahaan Apex yaitu Walter Simon. Dan ternyata robot tersebut dikendalikan melalui pikiran menggunakan bantuan teknologi. Kemudian dilepaskanlah seekor monster berukuran sedang untuk diuji melawan robot tersebut. Melihat hal tersebut mereka pun segera berlari dan mencari tempat perlindungan. Madison yang berada di dalam bahaya pun beruntung karena monster tersebut ditangkap oleh robot Godzilla, yang kemudian membelah tubuh monster tersebut. Namun setelahnya tiba-tiba robot tersebut berhenti berfungsi. Hal ini dikarenakan energi yang digunakan tidak cukup untuk menggerakkan robot tersebut. Karena itulah mereka memerlukan energi yang berada di dalam rongga bumi. Setelah kembali menelusuri tempat tersebut, mereka menemukan sebuah fosil dari Ghidorah, sebuah monster jahat yang telah dikalahkan oleh Godzilla. Ternyata robot Godzilla dibuat dengan memanfaatkan jaringan saraf dari fosil monster tersebut. Inilah alasan kenapa Godzilla menyerang salah satu cabang dari perusahaan Apex sebelumnya. Kembali pada mereka yang sedang berada di dalam rongga bumi, Kong kemudian menggunakan kapak yang telah dia ambil sebelumnya dan menempatkannya di lantai seperti sebuah kunci untuk mengaktifkan energi tersebut.
Melihat energi yang telah aktif, para ilmuwan dari Apex segera menggunakan robot untuk mengekstrak energi tersebut. Sampel kecil dari energi tersebut kemudian dikirim ke Hong Kong untuk digunakan pada robot Godzilla. Jadi intinya, sampel energi tersebut bisa dikirimkan dan juga di-download. Energi yang telah diaktifkan sebelumnya ternyata membuat Godzilla merespon dan menjadi sangat marah dan juga mengamuk. Ia kemudian memasuki kota dan juga menembakkan energi ke dalam tanah. Energi yang ditembakkan kemudian sampai ke dalam rongga bumi, tempatnya di lokasi Kong dan juga para ilmuwan berada. Dan hal tersebut pun meninggalkan rongga yang sangat besar. Kong dan para ilmuwan segera kembali ke permukaan bumi melalui rongga tersebut. Kong yang telah sampai ke permukaan kemudian terlibat pertarungan dengan Godzilla. Pertarungan kedua titan tersebut seperti yang sedang berbicara, yang sepertinya bahwa mereka tidak perlu bertarung satu sama lain, meskipun kedua spesies ini adalah musuh sejak dahulu kala. Kemudian para peneliti Apex yang telah mendapatkan energi tersebut kemudian menggunakannya pada robot Godzilla. Namun sayangnya energi tersebut malah membuat kegagalan pada sistem, dan robot tersebut pun berada di luar kendali. Robot tersebut kemudian mengamuk dan menghancurkan segala sesuatu yang dilihatnya. Dan saat itulah Godzilla pun datang untuk menghentikannya. Dalam pertarungan tersebut Godzilla terlihat akan mengalami kekalahan, namun Kong kemudian datang membantunya. Dia mengatakan kepada Kong bahwa Godzilla bukanlah musuh melainkan robot tersebut. Dan pertarungan di antara mereka pun berakhir. Saat itu Godzilla pun kembali ke habitatnya yang berada di dalam lautan. Dan di akhir movie ini terlihat Kong yang telah kembali ke pelukan mantannya, salah, ke kampung halamannya yaitu di dalam rongga bumi. Show film pun berakhir. Jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe channel ini. See you in the next video.